semangat, tetap sehat, dan tentunya selalu bahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Kania Rispayanti, dalam kanal pembelajaran bahasa Indonesia. Meskipun kali ini kita masih berada di tengah situasi pandemi COVID-19, tapi saya berharap semoga keadaan ini tidak menyurutkan semangat kalian untuk terus berprestasi dan semangat di dalam menjalani hari-hari kalian. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi mengenai karya tulis ilmiah. Kalau sudah berbicara mengenai karya tulis ilmiah, pasti yang terbersit di dalam pikiran kita adalah makalah, artikel, skripsi, tesis, atau mungkin disertasi. Apa yang kalian ketahui dari nama-nama yang tadi? Betul, itu adalah merupakan bagian dari karya tulis ilmiah. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak, mari kita kenali apa itu karya tulis ilmiah. Yuk, kita simak penjelasannya. Karya tulis ilmiah adalah karangan yang disusun secara sistematis berdasarkan pola penalaran secara ilmiah dan ilmu pengetahuan. Jika tadi kalian sudah mengetahui definisi atau pengertian dari karya tulis ilmiah, berikutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri atau karakteristik dari karya tulis ilmiah. Apa kalian sudah tahu ciri-ciri atau karakteristik dari karya tulis ilmiah itu apa saja? Ya, betul. Karakteristik yang pertama dari karya tulis ilmiah adalah bahwa karya tulis ilmiah harus memiliki sifat yang logis. Logis di sini adalah masuk akal atau bisa diterima oleh akal pikiran manusia. Yang kedua, karakteristik dari karya tulis ilmiah itu adalah objektif. Objektif di sini maksudnya adalah penulis tidak boleh memiliki keberpihakan terhadap sekelompok orang ataupun perorangan. Jadi penulis harus memiliki sikap yang netral. Karakteristik yang ketiga adalah sistematis. Mengapa harus sistematis? Karena yang namanya karya tulis ilmiah harus disusun berdasarkan urutan yang benar. Karakteristik yang keempat adalah jelas. Jelas di sini maksudnya adalah bahwa yang namanya karya tulis ilmiah tidak boleh menimbulkan kesan yang bermakna ganda atau ambigu. Berikutnya kita akan membahas jenis karya tulis ilmiah. Ada 3 jenis karya tulis ilmiah. Ada yang sudah tahu? Kira-kira apa saja ketiga jenis dari karya tulis ilmiah tersebut? Ya, yang pertama adalah karya tulis ilmiah populer, di mana di dalam penyajiannya menggunakan bahasa yang mudah dipahami atau menggunakan bahasa yang lebih ringan. Topiknya juga biasanya lebih menarik. Contoh daripada karya tulis ilmiah populer ini adalah artikel. Selanjutnya adalah karya tulis ilmiah semi formal. Karya tulis ilmiah semi formal ini biasanya disajikan dalam bentuk yang sistematis dan jelas. Namun, tidak harus memuat keseluruhan unsur yang ada pada karya tulis ilmiah. Contohnya misalnya adalah pembuatan makalah atau paper bagi para mahasiswa. Dan yang ketiga adalah karya tulis ilmiah formal. Karya tulis ilmiah formal ini biasanya disajikan dalam bentuk yang lebih sistematis dan lebih terperinci. Contohnya di sini adalah seperti skripsi, tesis, ataupun disertasi. Nah, itu adalah jenis-jenis dari karya tulis ilmiah. Baik, berikutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk karya tulis. Secara tingkat akademisnya, bentuk-bentuk karya tulis bisa dibagi menjadi: yang pertama ada proposal penelitian, yang kedua ada laporan penelitian, yang ketiga ada makalah, yang keempat ada skripsi, tesis, dan juga disertasi. Di dalam bentuk-bentuk KTI tadi disebutkan yang pertama ada proposal penelitian. Untuk proposal penelitian saya tidak akan menjelaskannya lagi karena itu sudah dibahas pada video yang sebelumnya. Yang berikutnya adalah laporan. Laporan penelitian adalah laporan hasil akhir dari penelitian yang telah dilakukan. Kalian pernah melakukan penelitian, lalu kalian melaporkan hasil penelitiannya? Jika sudah, pasti kalian tahu sistematika apa saja yang terdapat di dalam laporan penelitian.
Ya, sistematika yang pertama adalah pendahuluan, di mana di dalam bagian pendahuluan ini terdapat latar belakang dan tujuan. Yang berikutnya adalah pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan di sini terdapat materi dan juga metode. Yang selanjutnya adalah hasil praktik dan kegiatan. Lalu ada kajian teori, ada pembahasan, ada kesimpulan, ada daftar pustaka dan juga lampiran. Yang berikutnya adalah makalah adalah sebuah karya tulis yang memerlukan studi baik secara langsung maupun tidak langsung. Makalah biasanya mengupas sebuah permasalahan secara logis, sistematis, dan objektif. Makalah biasanya digunakan dalam forum-forum seperti seminar, lokakarya, simposium, dan lain sebagainya. Ada yang masih ingat sistematika daripada makalah itu apa saja? Yuk diingat-ingat lagi, sistematika dari makalah itu sebetulnya apa saja sih? Ada yang masih ingat? Ya, betul. Sistematika makalah yang pertama adalah judul, yang kedua adalah pendahuluan, yang ketiga adalah isi atau pembahasan, yang keempat adalah bagian penutup di mana di sana terdapat kesimpulan dan saran, dan yang kelima adalah daftar pustaka dan juga lampiran. Sistematikanya sederhana ya. Saya yakin kalian akan mudah untuk mengingatnya. Demikian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian serap dan bisa kalian pahami. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa tetap di rumah, jaga kesehatan, dan selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.